إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-ayat. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, Allah masih mengkaruniakan kepada kita semuanya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi, di tempat Allah turunkan para malaikatnya, dan di tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama orang-orang yang ada di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam keimanan kepadanya, sehingga kelak ketika Allah mencabut nyawa kita iman kita masih ada di dalam hati ini. Salawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa terus mengikuti setiap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita mendapati satu informasi yang begitu masif, baik di sosial media atau di televisi mainstream, di mana ada beberapa peristiwa orang menghabisi dirinya sendiri atau menghabisi orang lain, dan berita itu begitu sangat masif. Satu peristiwa dilanjutkan peristiwa berikutnya, dan begitu seterusnya. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat fenomena seperti ini begitu sangat miris dan harusnya kita bersedih. Kenapa harus bersedih dan miris? Karena memang Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mengecam kepada mereka para pelaku yang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain. Kalau ini terjadi di negara-negara yang iman itu tidak ada, mungkin kita sebut bisa wajar saja. Tapi kalau ini terjadi di tempat mayoritas orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada masalah yang besar yang seharusnya kita pikirkan bagaimana solusinya. Kalau kita melihat di antara peristiwa-peristiwa terjadi itu, alasan mengapa mereka mengakhiri kehidupannya dengan tidak hak itu karena himpitan kehidupan yang begitu sangat besar yang dialami oleh orang itu. Bahkan yang terdekat di Kabupaten Bandung juga, di Banjaran, kita mendapati satu informasi seorang ibu membunuh anaknya yang dua, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Dan sebelum itu dia menuliskan surat, dan surat itu adalah curahan hatinya kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Dan kita lihat bagaimana alasan dia bunuh diri. Satu, himpitan ekonomi. Kedua, himpitan sosial yang begitu sangat luar biasa. Tetangganya menjauhi dia. Yang ketiganya, suaminya tidak menafkahi,
kemudian suaminya juga terjerat dengan judi online dan lain sebagainya. Sehingga dari himpitan yang begitu sangat besar itu, yang dipilih oleh ibu ini adalah mengakhiri kehidupannya. Nah, berarti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ada benang merahnya kenapa orang itu mau untuk mengambil sikap yang begitu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia seorang Islam, seorang muslim. Ada lagi peristiwa di Bali, di mana seorang yang kemudian sehari-harinya dia menjadi seorang mahasiswa, dan disinyalir dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, dia dibully dan lain sebagainya, sehingga yang dipilih oleh dirinya karena himpitan hati yang begitu sangat menyakitkan itu, dia mengakhiri hidupnya juga. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an kemudian memandang hal ini? Tentu sesuatu yang dilarang oleh Allah pada akhirnya akan berakhir di tempat yang Allah tidak ridha. Tapi selanjutnya bagaimana solusi yang harus kita hadirkan agar hal ini tidak terjadi lagi? Tidak terjadi lagi di tetangga kita, bahkan semoga juga tidak terjadi di lingkungan keluarga kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini adalah rangkaian diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke muka bumi. Dari ayat 30 kita mulai, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjut terus sampai ayat ke-39, itulah rangkaiannya. Dan di ayat 38 itu Allah sampaikan, qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semuanya ke muka bumi itu. Artinya Nabi Adam memang asli hidupnya itu adalah di surga, kemudian diturunkan untuk jadi khalifah di muka bumi. Artinya muka bumi ini adalah bukan tempat yang asli bagi Nabi Adam dan anak keturunannya, termasuk kita. Jadi pelajaran yang pertama hadirin dari ayat ini, jangan menganggap bahwa hidup kita tuh akan selamanya di sini, karena Allah sudah menyiapkan tempat terbaik, yaitu tempat di mana penciptaan Nabi Adam itu. Artinya kalau hari ini kita terlalu fokus dengan kehidupan dunia, inilah yang menyebabkan dia mendapatkan depresi yang begitu sangat luar biasa. Karena dunia ini bukan tempat hidup yang sebenarnya bagi kita. Allah ciptakan Nabi Adam itu di dalam surga, dan Allah inginkan Nabi Adam kembali lagi ke surga. Maka dilanjutkan ayatnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apabila datang kepada kalian dariku huda, yaitu petunjuk, artinya Allah tahu bahwa kita itu adalah orang yang asing di tempat ini. Ini adalah tempat di mana kita tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Maka kata Allah, apabila setelah datang kepadaku dariku kepada kalian huda, yaitu petunjuk. Jadi petunjuk inilah yang kemudian Allah turunkan untuk apa? Untuk diikuti agar faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, sekali lagi, dunia ini adalah tempat yang asing bagi kita. Kita masih meraba-raba hidup di dunia itu seperti apa. Sebagian kita ngikutin orang terdahulu. Tapi apakah mengikuti orang terdahulu itu mengikuti juga Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Maka huda inilah yang kemudian harus kita fahami dan kita ikuti. Kata Allah, kalau mengikuti petunjuk ini, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasakan takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, himpitan kehidupan kita itu di antara dua ini saja. Orang itu stres di antara dua ini saja. Orang itu depresi di antara dua ini saja. Yang pertama adalah ketakutan, dan yang kedua adalah
rasa sedih yang hadir dalam hati. Para ulama mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan ketakutan itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang sering takut terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, padahal belum terjadi. Contoh ibu yang tadi, dia takut untuk menghadapi kehidupan berikutnya karena himpitan tetangga yang begitu luar biasa, himpitan ekonomi yang juga begitu luar biasa, sehingga mungkin di dalam hatinya dia takut besok mau makan apa, apakah besok bisa hidup atau tidak. Maka ketakutan itulah yang kemudian menyebabkan dia depresi. Setelah depresi dia kemudian hilang arah karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kerja kita mengikuti petunjuk Allah itu? Allah sampaikan siapapun yang hidup di muka bumi ini maka akan diberikan rezekinya. Siapapun yang masih hidup di muka bumi ini akan diberikan rezekinya. Yakini itu sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan hilang dari rasa takut akan masa yang akan datang. Dan lanjutannya adalah walahum yahzanun, dan tidak ada lagi rasa bersedih hati. Para ulama juga mengisyaratkan bahwa bersedih hati itu berkaitan dengan apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Contoh yang kedua tadi, seorang mahasiswa yang kemudian dia bunuh diri gara-gara sering dibully di masa lalunya, sehingga dia bersedih. Kesedihan itulah yang menyebabkan dia mengambil sikap itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, bukankah yang dibully itu bukan hanya mereka saja, bukan hanya kita saja. Orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang soleh pun dibully oleh masyarakatnya. Ikuti petunjuk itu, pahami petunjuk itu, maka insya Allah kita tidak berjalan sendirian. Artinya kalau kita membaca, ada sirah nabawiyah, ada sepertiga Al-Quran itu kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang terdahulu, dan kebanyakan di antara mereka, kebanyakannya adalah orang-orang yang terzalimi dengan masyarakat sekitarnya. Jadi ketika kita mengikuti petunjuk itu, seakan-akan, oh saya tidak hidup sendiri. Orang membunuh dirinya itu karena menganggap dialah yang paling sengsara di muka bumi ini. Dia tidak menganggap bahwa ada orang lain juga yang sengsara seperti dirinya. Dan Al-Quran mengajak kepada kita untuk tenang saja, bahwa dahulu juga masih banyak orang-orang yang dibully seperti itu, tapi bagi mereka kesabaranlah yang kemudian menjadi perangainya, maka mereka hidup jadi bahagia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara kerja Al-Quran. Kemudian ketika kita mempelajari di dalamnya, kita tadaburi di dalamnya, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mari kita next level, bukan hanya sekedar membaca. Alhamdulillah kalau sudah istiqomah membaca, teruskan itu. Tapi mari kita juga bersama-sama untuk pahami Al-Quran ini, karena dia hudan linnas, hudan lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Sudah berapa ayat yang kemudian kita pahami dari ayat Al-Quran itu. Kemudian kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berkata kepada ya Allah, kok berat banget ujian ini, padahal belum sedikit pun ayat yang kita baca. Bukankah Al-Quran itu memberikan solusi dalam kehidupan kita? Itu bukan slogan biasa saja. Tapi kenapa jadi slogan biasa? Karena kita tidak mau untuk memahaminya. Itulah yang Allah inginkan dari diri kita. Hati menjadi terbuka karena Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah surah Muhammad ayat 24, atau hati kalian yang tertutup? Allah sampaikan bahwa hati yang tertutup itulah yang menjadikan penyebab kita tidak mau memahami Al-Quran ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangkit. Islam itu begitu sangat luar biasa dari awal sampai akhirnya, dan akan terus luar biasa selama orang-orang yang memahami yang menjadi kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu difahami bahwa siapapun yang akan mengikuti Al-Quran bukan berarti dia lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita akan meniatkan diri untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengikutinya dengan mengamalkannya itu, maka jangan dirasa atau jangan disangka ujian akan hilang dari dirinya. Tidak. Ujian tetap akan hadir, karena itu adalah satu keniscayaan orang yang hidup. Orang yang hidup include dengan ujiannya. Orang yang hidup pasti diuji dengan rasa takut. Orang yang hidup pasti diuji dengan rasa sedih hati. Semua yang hidup, baik yang mengikuti petunjuk ataupun yang tidak. Tetapi bedanya ketika seseorang mengikuti petunjuk Allah dengan orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, dua-duanya diuji. Bedanya adalah sikap dia ketika menerima ujian itu dan menghadapi, menyelesaikan ujian itu. Sekali lagi, semua orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk, baik yang mempelajari Quran atau tidak mempelajari Quran, semuanya diuji. Tapi yang membedakannya adalah sikap orang yang diuji itu. Orang yang mengikuti petunjuk, maka sikapnya dia akan tenang menghadapi setiap ujian-ujian itu. Dia yakin bahwa Allah lah yang memberikan ujian itu, dan dia juga yakin bahwa Allah yang akan memberikan jalan keluar dari ujian-ujian itu. Tetapi beda bagi mereka yang tidak mengikuti petunjuk, maka ujian itu seakan menghimpit kehidupan dirinya, akan menjadikan stres dan juga putus asa boleh jadi. Karena apa? Karena dia tidak ada pegangan dalam kehidupannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah waktu yang terbaik untuk kemudian kita naik level kita dari membaca kemudian memahami, dari memahami kemudian mengamalkan. Kalau masing-masing kita berkomitmen untuk mengamalkan Al-Quran ini, maka insya Allah perbaikan itu ada di depan mata kita. Kita bicara perbaikan, tapi nyata-nyatanya apa yang kita lakukan untuk perbaikan itu tidak ada. Karena ternyata kita enggan untuk mempelajari Al-Quran ini. Buka saja di rumah, apakah ada kitab tafsir yang kemudian kita miliki? Ternyata tidak ada juga kitab tafsir yang kita miliki juga. Padahal para ulama sudah membuat tafsir itu begitu banyak sekali, para ulama membuatnya. Tapi nyata-nyatanya kita tidak mau, tidak ada keseriusan untuk kita memahami Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa serius untuk menjalani kehidupan ini. Karena perbaikan dunia ini, kalau tidak di tangan umat Islam, di tangan siapa lagi? Di tangan orang yang beriman. Kalau tidak di tangan orang yang beriman, di tangan siapa lagi dunia ini akan diperbaiki? Maka kitalah ujung tombak perbaikan dunia ini. Kitalah yang menjadi ujung tombak perbaikan bumi ini, perbaikan manusia yang ada di dalamnya, dan itu dimulai dari kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وانصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة وانصر المجاهدين في سودان وانصر المجاهدين في هذا البلاد بلادنا إندونيسيا اللهم أنزل عليهم نصرا عزيزا اللهم ألف بين قلوبهم ثبت أقدامهم أفرج عليهم صبرا وادفع عن المسلمين البلاء والوباء والمهان ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.